كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم لولاكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما Terhormat Ibu Kepala Sekolah Dr. Anda Endang Sunarsih MPD, yang kami hormati Ibu Kasubag Tata Usaha Ibu Sri Mulyani SE, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan Tata Usaha SMA Negeri 1 Wonogiri, serta yang kami banggakan teman-teman SMA Negeri 1 Wonogiri. Dan yang paling utama, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kyai Haji
Hartono MAG. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah, rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini pada tanggal 6 April 2023 yang bertepatan dengan 15 Ramadan 1444 Hijriah di Pendopo SMA Negeri 1 Wonogiri dalam acara kajian meningkatkan ketakwaan dan pendidikan karakter bersama Bapak Kiai Haji Hartono MAG. Senang sekali saya Sabrina Ya Azhara dan teman saya Syifa Nur Ardiani yang akan bertindak sebagai MC pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita masuki acara kajian pada pagi hari ini, enaknya saya sapa dulu nih teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Karena sudah seminggu lebih ya kalian PJJ, terus pasti rasanya tuh udah kangen banget sama sekolahan nih ya. Loh kok enggak? Pasti rasanya tuh di rumah, aduh aku kangen banget nih mau masuk sekolah gitu kan? Apa nggak kangen sama teman-temannya? Waduh, ternyata enggak ya Mbak Syifa. Kalau gitu kita tanya dulu nih kabarnya teman-teman semuanya. Nanti kalau kita tanya bagaimana kabarmu, jawabnya alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar, gitu ya. Oke, udah tahu kan tadi kalau kita tanya bagaimana kabarmu, jawabnya gimana? Nggak, tampaknya tadi nggak sahur nih. Ada lemes-lemes tuh apa nggak sahur? Ayo semangat, semangat. Kita ulangi ya, jawabnya yang keras karena kan ini masih pagi, harusnya energi waktu sahur tuh masih full dong, oke? Semangat ya jawabnya. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Luar biasa Allahu Akbar. Nah kalau gini kan udah semangat, jadi kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. 2, pembacaan ayat suci Al-Quran. 3, sambutan Ibu Kepala Sekolah. 4, acara inti. Dan yang terakhir, doa. Demikianlah serangkaian acara yang akan kita mulai. Marilah sejenak kita tundukkan kepala untuk memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan basmalah secara bersama-sama, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara berikutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudari Husna Afifah Isnaini, Surat Ibrahim ayat 28 sampai 32. Kepada Saudari Husna kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra.
نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan bagi yang telah mendengarkannya. Amin. Hadirin yang kami hormati,
Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Dr. Randa Sunarsi APD. Kami persilakan. Mohon maaf ya, saya sambil berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Kyai Haji Hartono, ini saja, AI Magister Agama. Beliau adalah pimpinan dari pesantren modern Al-Amin Palur. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMA Negeri 1 Wonogiri, dan yang senantiasa saya banggakan, saya sayangi siswa-siswi SMA Negeri 1 Wonogiri. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur tidak lupa senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekalian kesehatan, kesempatan, sehingga di hari yang ke-15 Ramadan ini insya Allah kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain dengan baik. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat sampai di yaumil akhir nanti. Anak-anak yang saya cintai, saya banggakan, hari ini kita mengadakan kajian Islam dengan tema mengapa hidup kalau ingin selamat harus mengamalkan agama Islam. Semoga kajian pada pagi sampai siang nanti dapat berjalan dengan baik dan semakin meyakinkan, memantapkan keislaman kita. Kita teladani ya, apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kita bisa menjadi umat Islam yang baik, istiqomah, selalu di jalan yang benar. Saya berharap kalian bisa mengikuti kajian Islam ini dengan kusuk, tawadhu, jangan ramai sendiri. Saya tadi agak ngelirik, ini kalam ilahi dibacakan kok malah ono sing celometan itu loh ya. Kita dengarkan baik-baik, kita resapi, syukur-syukur kita tahu artinya, sehingga kita akan semakin bertambah keimanan kita. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Semoga hari ini membawa berkah bagi kita semua, semakin menambah keimanan dan keislaman kita semua. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutan yang telah diberikan. Baik, untuk acara selanjutnya, acara yang telah kita nantikan, kepada Bapak Kyai Haji Hartono MAG, waktu dan tempat kami persilahkan.
kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh manusia dan Allah tidak melihat harta kekayaan manusia, karena kedua-duanya adalah pemberian Allah Ta'ala. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan perbuatan-perbuatan manusia, karena Allah telah memberikan sebagian kecil dari sifat irodahnya, yaitu berkehendak, kepada manusia, sehingga manusia punya sedikit kuasa untuk menentukan perilaku dalam hidupnya. Mau jadi orang Islam bisa, tidak jadi orang Islam pun bisa. Mau jadi orang baik bisa, mau jadi orang jelek pun bisa. Mau jujur bisa, mau bohong juga bisa. Mau sholat bisa, tidak sholat pun bisa. Ramadan mau puasa ya bisa, tidak puasa juga bisa. Diundang teko ya iso, ora teko ya iso. Diceramahi ngrungokke ya iso, dolanan HP nganti bar ya iso. Karena punya sedikit kuasa. Tapi kuasanya manusia tak sebanding dengan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia maunya sehat, ternyata juga mengalami sakit. Manusia maunya beruntung, ternyata juga mengalami rugi. Manusia inginnya senang, ternyata juga mengalami susah. Manusia maunya nggak mau mati, ternyata malah mati duluan daripada yang lain. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, beserta Bapak Ibu guru dan karyawan dan anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan dan saya doakan, semoga Allah ridho kalian semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solikah. Karena engkaulah kedua orang tuamu Allah muliakan ke dalam surga, dan karena engkaulah orang tuamu bisa jadi mendapatkan azab neraka. Mudah-mudahan dengan kesolehan kalian, orang tua kalian Allah muliakan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama, di pagi yang hening dan cerah ini, Pak Hartono kenalkan dulu. Pak Hartono ini temannya Pak Teddy sejak dulu kala, dan Pak Hartono ini kalau ceramah metodenya humoris, dipakai senyum tawa. Tapi kalau ada yang tidak suka sampai bar orang guyu ya ora apa-apa, jadi nggak dipaksa. Yang kedua, Pak Hartono kalau ceramah waktunya lama biar jelas. Yang kedua, biar cucuk. Saya dari Palur ke Wonogiri, apalagi Ramadan belas ora enek panganan, ora enek umban-umban. Kalau cuma sebentar rugi. Dan anak-anak juga persiapannya juga butuh waktu dan lain sebagainya.
Dan Pak Hartono rumahnya di Palur, Pondok Pesantren Modern Al Amin Palur. Silakan kalau anak-anak lewat Palur mampir, tidur sana, makan sana, nggak usah bayar. Ning ojo suwe-suwe. Ya setino, rong dino boleh, mosok 3 tahun. Kalau mondok sekalian boleh. Baiklah anak sekalian, kita mulai ya 1 jam ke depan insya Allah. Nanti kalau agak cocok kita tambahi. Kita coba dulu 1 jam. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diizinkan oleh Allah menjadi orang yang beriman. Mari bersyukur dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena Allah telah mencipta dan melahirkan kita, dan kita Allah izinkan menjadi orang-orang yang beriman menurutnya. Yang kedua, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena kita oleh Allah dicipta dan dilahirkan di bangsa Indonesia. Mengapa kita harus berterima kasih dicipta dan dilahirkan di bangsa Indonesia? Karena negara kita mengizinkan dan mendukung rakyatnya hidup mengamalkan agama, apapun agama rakyatnya. Mengapa negara kita mengizinkan dan mendukung rakyatnya hidup mengamalkan agama? Karena negara kita berdasarkan Pancasila, yang mana 5 sila dalam Pancasila itu telah dirumuskan oleh telah dirumuskan oleh 9 orang, yang 8 orang adalah orang-orang Islam yang sudah beriman, artinya sudah hidup dengan cara Al-Quran dan Al-Hadis. Maka 5 sila dalam Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Silakan anak-anak semak, sila mana yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila itu ada dalil dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Demikian juga melalui pendidikan gerakan pramuka, yang di dalam pendidikan pramuka ada 10 norma yang harus diamalkan, dijalankan oleh anggota pramuka yang disebut Dasa Dharma. Ternyata Dasa Dharma itu telah dirumuskan oleh Mbah Jinaryo dari Klaten, yang insya Allah beliau adalah orang Islam yang sudah beriman. Maka Dasa Dharma pun tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran maupun dengan Pancasila. Silakan disemak. 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ya ora nek cah keplok blas. Orang kalau suci pikirannya, maka sucilah perilakunya. Orang kalau kotor pikirannya, maka kotorlah perilakunya. Anak-anakku yang kami cintai, seorang pemabuk itu kalau mau mabuk mikir dulu nggak? Mikir sing diombe enek apa ora. Nek ora nek tuku ciu neng be. Seorang pencuri pun ketika mau mencuri berpikir dulu nggak? Berpikir nyolong gone sapa,
enake numpak apa, wong pira, metune ngendi, nek konangan mlayune piye. Arep mencuri aja berpikir. Maka Islam melarang kau berpikir yang jelek, berpikirlah yang baik agar kau menjadi anak yang baik. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kita senantiasa memaksa diri kita, memimpin diri kita, menguasai diri kita untuk hidup dengan cara Islam hingga meninggal dunia bagaikan Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya robbal alamin. Anak sekalian, sesuai dengan tema sananya, anak-anak kapan-kapan mati sendiri atau dimatikan? Mati dewe? Gak mungkin. Manusia nggak ada yang mati sendiri, besok akan dimatikan oleh Allah. Mengapa Allah akan matikan manusia? Allah tahu. Caca nekon mati dewe domoh. Ndi buktine nek ora gelem mati? Luwe madang, ngelak ngombe, ngantuk turu, kesel leren, loro periksa. Kapan mati nih? Mula madang terus tetep pateni. Apa neng ngombe terus walah gampang wis plempoken gitu. Betul? Nah, pertanyaan Pak Hartono, anak-anak kapan-kapan kalau kita mati maunya surga atau neraka? Tak baleni sing ra nyauri berarti neraka. Wae malaikat sing mboten jawab mang corek jenenge, kejaba sing sudah rungu mesake. Anak-anak besok kalau mati inginnya surga atau neraka? Surga. Wong Jawa nek ra diweden-wedeni meneng ae. Baik. Alhamdulillah. Kalau anak-anak mati ingin ke surga, jawabannya cuma satu. Hiduplah dengan Islam, pasti masuk surga. Mengapa demikian? Karena suka tidak suka, rela tidak rela, terpaksa tidak terpaksa, manusia dalam 5 kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, manusia di dunia bukan kehendak dirinya, tapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dicipta tidak cukup dicipta oleh Allah, tetapi diberi kehidupan oleh Allah. Ketiga, manusia akan dinilai oleh Allah selama hidupnya di dunia. Dan yang keempat, manusia akan dimatikan oleh Allah. Yang kelima, Allah akan beri balasan dalam kehidupan akhiratnya. Maka 5 ini kita kaji. Mohon maaf kalau ini pakai humor, pakai humoris, durasinya 2 jam. Tapi kalau nggak pakai senyum tawa ya 10 menit rampung. Pilih pakai senyum tawa pop, nggak usah pakai. Pakai ya. Membuat orang ketawa itu ibadah, gitu ya. Baik. Baiklah sekalian, kita mulai yang pertama. Mengapa manusia kalau ingin hidup selamat harus hidup dengan cara Islam? Karena manusia suka tidak suka, rela tidak rela, ada di dunia adalah kehendak Allah yang punya agama Islam. Anak-anak kenal Allah belum? Nah, oke, setuju saya. Zamannya maju nak, zamannya canggih, zamannya modern. Gara-gara apa? Gara-gara barang sitok gitu. HP ini. Gara-gara cah iki lho. Ya? Gara-gara cah sitok iki lho. Dunia maju, dunia canggih, dunia modern. Lainnya kalah. Gara-gara HP, radio rapayu. TV ukut. Betul? Koran ukut. Apalagi tostel ukut. Kantor pos sepi. Tuku panganan rasa ngetok pipit. WA teko dhewe. Golek bojo rasa nggo maklar lewat WA. Betul? Betul? Somben calanang-lanang ngetengi bojo ora sah rekoso nganggo HP iso. Suami menghamili istri pakai HP bisa kok. Percaya ora? Belum. Bu Endang guyu ya Pak tadi ya guyu.
Suami menghamili istri, nggak usah repot-repot, pakai HP bisa. Tahu caranya? Datang ke pondok. Caranya mudah, tulis Reneo. Baik, lanjut dulu biar tahu Pak Artono dulu. Makanya mohon maaf sekalian, kalau kita belum kenal Allah gara-gara ini, zaman sudah maju, zaman canggih, zaman modern, namun ternyata masih banyak orang Islam yang mengaku Allah Tuhannya tapi belum sholat untuk menyembahnya. Masih banyak orang Islam yang mengaku Al-Quran kitabnya tapi belum dijadikan pedoman dalam kehidupan. Masih banyak orang Islam yang mengaku Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya tapi belum jadikan teladan dalam kehidupannya. Masih banyak orang Islam yang mengaku masjid-masjid tempat ibadahnya tapi sampai mati belum pernah ke masjid. Siapa yang belum pernah ke masjid? Tanya, nang di ngono lho, ya ta? Urip pirang-pirang tahun kok ora tau ning masjid iki nang ndi lho? Nang ndi? Astagfirullahal. Maka kami kenalkan dulu Allah dengan cepat. Siapakah Allah itu? Satu, Allah adalah Tuhan yang berani mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Maka Allah katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini materi ini durasinya 2 jam khusus mengenalkan Allah. Ini kami cuplik satu aja. Siapakah Allah itu? Allah adalah Tuhan yang berani mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Maka Allah katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yo sarang-sarang tahlil la ilaha illallah. Mengapa Allah mengatakan dirinya Tuhan? Satu, untuk diberitahukan kepada hambanya, untuk diberitahukan kepada makhluknya, agar hamba tidak bertanya siapakah Tuhannya. Betul? Maka kalau kalian punya Tuhan, tanya dulu. Kalau punya Tuhan, tanya dulu Tuhannya pernah mengatakan dirinya Tuhan atau tidak. Kalau tidak pernah mengatakan, ya kalau dia Tuhan, kalau bukan kecelek kita. Ya tak sembah baik dudu Tuhan. Lah sing ngomong aku Tuhan ya sapa? Aku yo ora tahu ngomong. Betul? Bagi Allah sebelum hambanya tanya, Allah sudah kasih tahu. Ada orang yang mengatakan, ketika Allah mengatakan tidak ada Tuhan kecuali dirinya, apakah itu bukan kesombongan? Apakah itu bukan riya? Apa itu bukan angkuh? Bukan, itu haknya Allah. Seandainya itu sombong, itu angkuh, itu riya, itu haknya Allah. Karena Allah maha segala-galanya, 99 maha kekuasaan Allah. Manusia yang nggak pantas sombong, manusia yang tidak pantas riya, manusia yang tidak pantas angkuh. Karena apa? Manusia tidak punya kuasa, hanya sok kuasa. Pas kuasa nunggu ya Allah bareng pensiun pentola. Betul? Betul? Yang ketiga, mengapa Allah mengatakan tidak ada Tuhan kecuali dirinya? Allah ingin buktikan adakah Tuhan selain Allah. Sampai nanti kiamat gak akan ada Tuhan yang protes kepada Allah. Seandainya dunia ada Tuhan dua selain Allah, pasti Allah sudah diprotes. Ngopo kowe ngomong ranek Tuhan liyane kowe? Lah aku loro anggap sapa? Wis telat tekon. Lah kowe sapa ngomong? Oh kowe urung tau ngomong sapa-sapa, aku mbok tekoni sapa? Lah sing kowe sapa ki sapa? Sapa? Ngomong kowe ki sapa? Ya dah. Ya dah. Lah urung tahu ngomong sapa-sapa kok tekon aku ki sapa? Lah sapa? Betul? Allah ingin buktikan ada nggak Tuhan selain Allah. Ternyata nggak ada, betul. Yang keempat, mohon maaf anak-anak, nanti kalau ada anak-anak yang nanya, jangan orang tua, jangan Pak Guru, Bu Guru ya, yang nanya anak-anak, karena akibatnya beda. Gue nenek bocah tekon. Kalau Allah ada, kalau Allah itu Tuhan, mana buktinya? Tapuk cangkeme blok. Soalnya nek bocah ditapuk kan gulune jek ngepir. Nek wong tua kan kaku langsung semaput gitu. Bar tapuk tekoni loro ra? Loro. Wis tau roh loro?
Mana yang sakit? Nih, itu bukan sakit bibir. Betul? Sakit itu ada tapi nggak bisa dilihat oleh mata. Sakit itu ada tapi nggak bisa dipegang oleh tangan. Sakit ada tapi nggak bisa didengarkan oleh telinga. Allah pun ada tapi nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita dengar. Kenapa? Allah bukan makhluk. Ora percaya, papu terus. Dan nganti percaya, udah bocah percaya orang gampang aja lah. Betul nggak? Menjadi orang yang beriman tidak semudah membalik telapak tangan. Sekian puluh tahun ngaji, gara-gara perempuan pindah Tuhan kok. Ngaji sekian puluh tahun gara-gara tak pindah agama. Betul nggak? Betul nggak? Itu karena tidak kuat akan iman. Baik kena sekalian. Makanya ibu sekalian yang saya hormati, sampai kata apa? Lam zalid walam zulat. Allah tidak beranak dan Allah tidak diberanakkan. Betul? Nah, tahu maksudnya? Tak tanya aja ringkes. Siapakah yang mengasih nama Tuhan itu Allah? Betul, Allah. Jadi yang ngasih nama Tuhan itu bernama Allah, Allah sendiri. Allah sendiri. Makanya pertanyaan, perenungan dua anak. Ayo renung game. Seandainya suatu hari ada kabar larayu, Allah telah meninggal dunia. Terus sing ngurusi apa itu sapa ngono lho. Ya. Seandainya Allah meninggal dunia, terus sing ngurusi apa itu sapa ngono lho. Sing seneng cah rusak-rusake. Merdeka, ora enek sing ngurusi, lanjutkan gitu, Bapak. Lah awake dhewe baju dadi wong apik remuk lho iki ya. Ora enek sing ngurusi. Katakan Allah tidak akan meninggal dunia. Allah hayat, hidup abadi. Mula wong apik ya diurusi, wong elek ya diurusi, wong iman ya diurusi, ora iman ya diurusi. Pripun carane ngurusi? Dipateni. Ngopo Gusti Allah ngurusi menungso dadak dipateni? Soalnya Gusti Allah ngerti cacake nek jek urip diurusi angel. Ning nek wis mati gampang. Didusi ya ora napuki sing ngedusi. Dipocong ya ora ndugang sing mocong. Disolate ora pindah nggon. Duruki ora jedal-jedul ya. Ning nek jek urip ngerti dhewe. Mbok dusi, wah tapuki kowe. Pamane mbok salate pindah nggon. Sing nyolate kecilik endi ora enak gitu. Betul? Yang kedua, mohon maaf, cuplikan anak-anak. Nama Allah tidak mengarah kepada jenis kelamin laki-laki dan nama Allah pun tidak mengarah kepada jenis perempuan. Karena memang Allah bukan makhluk dan tidak diperanakkan dan tidak beranak. Kalau ada Tuhan namanya mengarah kepada laki-laki, mengarah kepada perempuan, itu berarti bukan Tuhan, itu adalah makhluk. Oke, lanjut sekarang. Pertama, anak-anak, mengapa orang kalau selamat atau hidup dengan cara Islam? Karena suka tidak suka, rela tidak rela, manusia ada di dunia bukan kehendak manusia, tetapi adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, inna khalaqnal insana min nutfatin. Sungguh kami Allah yang telah mencipta manusia. Betul? Betul? Nah, makanya gini anak-anak, pernahkah kita minta diciptakan oleh Allah? Ya Allah ciptalah aku sebagai makhlukmu, minta semakhluk-makhluknya aja kita nggak pernah, apalagi minta makhluk namanya manusia. Ya Allah ciptalah aku sebagai makhlukmu bernama manusia, nggak pernah kita, apalagi minta anggota badan. Ya Allah kasih aku mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa bernapas, mulut bisa bicara, tenggorokan bisa menelan apa-apa, tangan bisa memegang, kaki bisa berjalan, pantat bisa untuk duduk, akal bisa berpikir. Gak pernah minta kita, apalagi organ tubuh yang ada di dalam diri kita. Ya Allah kasih aku jantung, hati, empedu, liver, ginjal, usus. Gak pernah minta kita. Pernah minta? Gak pernah. Allah yang menghendaki. Wallahu arzakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kami Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibumu dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Maka Allah kasih tahu
kasih sarana, biar apa? Biar tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kok kasih telinga biar mendengar, kok kasih mata biar melihat, kok kasih hati biar punya perasaan. Maka anak kalau habis dengar, masukkan hati biar punya rasa. Habis melihat sesuatu, masukkan hati biar punya rasa. Ketika pendengaran kita masuk hati, hasil penglihatan kita masuk hati, maka kita akan menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Hanya orang-orang yang pernah mendengarkan gak sampai hati, pernah melihat gak sampai hati, mereka tidak akan bersyukur, justru mereka kufur terhadap Allah yang memberi nikmat. Masya Allah. Makanya tembung Jawa anak-anak, menungso urip ning donya ora karepe dhewe, mula aja sok nuruti udele dhewe. Menungso urip ning donya amarga sing kuwasa, mula sakjroning ning alam donya manut aturane sing kuwasa. Aturane sing kuwasa kanggo ngatur menungso sak alam donya jenenge agama. Maka agama milik siapa? Milik Allah, milik Tuhan. Maka Allah katakan innad dina indallahil Islam. Agama yang Allah cipta, agama yang Allah turunkan adalah agama Islam. Mengapa Allah kasih nama Islam? Karena Allah tahu besok di dunia ada agama selain Islam. Masya Allah, luar biasa. Makanya anak yang kami stakis tahu, ketika Allah mencipta manusia seluruh dunia, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun bangsanya, keturunan siapa, apapun jabatannya, berapa nominal kekayaannya, cita-citanya cuma satu: kau kucipta di dunia untuk kumuliakan ke dalam surga. Maka konsekuensi tanggung jawab Allah agar semua manusia yang Allah cipta masuk surga, Allah turunkan agama yang sama, Allah turunkan kitab yang sama, Al-Quran. Untuk siapa Al-Quran turunkan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kepada semua manusia, Islam kepada semua manusia, Al-Quran kepada semua manusia. Tinggal manusianya mau atau tidak. Mau boleh, tidak boleh. Maka Allah katakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam hidup menjadi orang Islam. Kenapa? Dadi wong Islam sok ya tak pateni, ora dadi wong Islam ya tak pateni kok. Mula wong sak donya nek mati modele padha ora obah. Dadi nek wong kok mati ora obah berarti Tuhane Allah. Selesai. Saya kemarin agamanya enggak Islam, meninggal dunia. Nang jero terbelo tak ngono ya ora obah, berarti Tuhane padha aku ya ngono. Perkara ora gelem ya wis. Betul? Nah, baiklah. Makanya sekalian, mengapa? Makanya maaf 30 juz ini nah, nggak ada cita-cita Allah mencipta manusia akan dimasukkan neraka, nggak ada. 30 juz dalam Al-Quran, Allah mencipta manusia untuk dimuliakan ke dalam surga. Ngopo wong sak donya diweni kitab padha supaya prilakune wong sak ngalam donya kaya sing dikarepe sing kuwasa. Mengapa setiap negara membuat undang-undang untuk rakyatnya? Supaya prilakune rakyat kaya sing dikarepe negara. Ngopo saben perusahaan gawe peraturan kanggo karyawane supaya prilakune karyawan kaya sing dikarepe perusahaane. Mengapa setiap sekolah membuat tata tertib untuk muridnya? Supaya prilakune murid kaya sing dikarepe sekolahane. Tapi ketika Pak Hartono ceramah di Magetan, kalau nggak di Ponorogo, ada orang nanya, Pak Yai, kalau Allah mencipta manusia dengan cita-citanya dimasukkan ke dalam surganya, dengan konsekuensi dikasih kitab yang sama, mengapa Allah mencipta neraka? Ngopo Gusti Allah nyipta neraka? Tak sauri gunjagani mbok menawa nek cacah sing pengin rono. Lah cacah ki sapa? Wong. Neraka Allah cipta untuk menyiksa manusia, bukan menyiksa binatang, bukan menyiksa pohon, bukan menyiksa angin, bukan menyiksa air, dan bukan untuk menyiksa langit maupun bumi. Neraka Allah cipta untuk menyiksa manusia. Siapa manusia masuk neraka? Ada 4 grup. Goro-goro HP gitu. Regu wis ora enek, kelompok ora enek, grup. Wong tandur wae gawe grup kok. Grupe Sumini karo Prapti. Temen-temen yo gawe grup lho.
grupe Prapto 50.000, grupe Sukiman nyelawe 1000, grupe Budi tanpa bayar wong anyaran. Beda. Kembali dulu, Pak Artono selalu lupa. Makanya mohon maaf Pak Yai, mengapa Allah mencipta manusia dengan cita-cita dimasukkan dalam surga dengan konsekuensi kasih kitab yang sama? Mengapa Allah mencipta neraka? Gonjagani nenek sing pengen rono. Ada 4 grup anak-anak. Kalau anak-anak ingin masuk neraka, masuk grup ini ya. Innallaha ja'ala dunya talatata jazain, juzul lil mu'minin wa juzul lil munafiqin wa juzul lil kafirin. Dunia ini untuk kehidupan 3 grup manusia menurut Rasulullah. Menurut Allah ada 5 grup. Grupe wong iman, wong munafik, wong kafir, wong musyrik, wong syirik. Ini semuanya manusia, gak ada binatangnya. Makanya yang masuk neraka berapa? 4 grup. 1 grupe wong munafik, ngomong ora tau nglakoni. Mula wong tukang ngapusi, ngomong ngapusi, ngingkari janji, diamanati mengkhianati, itu calon rokok karena mencelakakan yang lain. 2 grupnya orang kafir, orang sing ra gagas Gusti Allah, ngomong yora, nglakoni yora. Mula wong kuwi nang ndi mari bingungke wong liya, wong-wonge ra tau cetha. Mula josok kekancan karo wong ra cetha, ndak melu ora cetha. Grup ketiga, keempat adalah grupnya orang musyrik dan orang syirik. Orang yang membanding-bandingkan Allah dengan makhluknya dan orang yang senantiasa minta pertolongan kepada selain Allah, itu masuk neraka. Yang masuk surga berapa grup? Hanya 1 grup, orang-orang yang beriman, mereka yang berkata dan mereka membuktikan apa yang dikatakan. Mula ngapunten anak-anak, besok penghuni surga hanya sedikit karena cuman sak grup neraka 4 grup rame guyayeng. Mula sebenarnya swarga ki nggone selo, betul? Mula awake nek dadi wong apik kok sithik jumlahe, wong jujur sithik jumlahe, dadi wong lomo sithik jumlahe, sregep ngaji sithik jumlahe, sregep nang masjid, gak usah bingung, Pak. Memang neraka, memang surga untuk penghuni sedikit. Maka besok di surga banyak rumah-rumah untuk penghuninya. Istirahat, bertemu keluarga, santai dan sebagainya. Neraka ora enek omah, cacah sing pecicil lho. Ngapa neraka gak ada rumah? Ora bakal dadi. Kirimi wesi durung teko wedi, wesine wis ilang. Kirimi wedi durung teko semen, wedine ilang. Kirimi semen durung teko botok, semene ilang. Dadi ra tau dadi wong ilang terus no. Dicolongi cacah iki. Ning nek swarga rumah-rumah jadi. Kenapa? Kirim wesi urung teko wedi, wesine utuh. Kirim wesi karo wedi urung teko semen, wesi wedi utuh. Kirim wak boto, wesi wedi utuh, nggak ada sing kelong, Pak. Jadi rumah. Soalnya wong swarga tanpa kulino nyolong. Paham? Paham? Makanya mohon maaf panas sekalian ya semati. Tak tanya, nek neng gon tontonan karo gon tuntunan, saya teko kendi. Gon tuntunan karo gon tontonan, saya teko kendi. Ngopo kok gon tontonan? Siji, ngopo nek neng gon tuntunan sing teko sithik, nek tontonan sing teko akeh? Sebab nek neng gon tuntunan adanya tuntutan. Orang hidup harus begini, nggak boleh begini, kuwi nek ra wong iman ora teko, emoh. Nek neng tontonan tanpa ada tuntutan, adanya kebebasan, merdeka. Ya wes. Yang kedua, didukung oleh apa? Kondisi. Sing seneng tontonan, ora seneng tuntunan. Nek enek tuntunan ora bakal teko. Sing seneng tuntunan jek seneng tontonan. Nek enek tontonan melu teko, dadi nambah akeh. Sing nomor 3 biasane nek nekani tontonan, nekani tuntunan wong tua pembagian tugas, kowe mangan Bu, aku tak jaga omah, mbok menawa enek apa kowe ru ngomong omah wis enek apa-apa, panci, ember, cetok, kumplit. Betul? Anak putu ora digagas, dijak. Ning ketika akan menghadiri tontonan tanpa ada pembagian tugas, anak putu dijak. Nek perlu kon turu awan, gue persiapan ku bengi lek-lekan nonton
tonan. Saomah mangkat kabeh, betul? Maka jangan salahkan anak ketika anak hidupnya dengan model tonan, bukan hidup dengan model tunan. Betul? Lanjut sekalian. Makanya anak-anakku yang saya hormati, mengapa Allah turunkan Al-Quran kepada semua manusia agar sampai ke surga? Agar sampai ke surga. Sama dengan negara kita, anak-anak. Ngopo negara aja undang-undang kanggo rakyate kok negara aja gawe kunjara. Wis gawe undang-undang kanggo rakyate ning kena ngopo negara aja gawe kunjara gonjagani nek enek rakyat sing ora manut karepe negara. Goleki kecekel lebokke kunjara. Nek kecekel ngopo kok nek kecekel? Sebab sing goleki wong, sing digoleki ya wong kok cocok ume dhewe. Aja coba bose dhewe. Sing luwih repot nek anggota sak grup kan perkewuh. Bagi Allah enggak begitu anak-anak. Nek enek wong sing ra manut Gusti Allah, goleki ya ora, cekel ya ora. Gusti Allah ngerti sadurunge tinara kok. Cacane digoleki delik. Nek dicekel angel soalnya di grup, karo grup didelik-delik yen ra kecekel. Mula Gusti Allah gampang. Nek enek wong sing ra manut karo Gusti Allah, pateni. Soalnya nek pateni ora mungkin delik. Nomor loro pateni karo grup mesti ditokke ya. Soalnya nek ditokke engko bengi tengah wengi WA terus kok. Ya. Betul? Oke, lanjut. Maka anakku yang saya hormati, kalau kalian ingin besok hidup selamat masuk surga, maka hiduplah dengan cara Islam. Ada pertanyaan anak. Nek wong sak donya urip cara Quran, sing jamin selamat sapa? Kalau seluruh dunia hidup dengan cara Al-Quran, yang menjamin selamat siapa? Cukuplah Allah dan Rasulnya. Bukan negara, bukan ormas, bukan partai, bukan takmir masjid, dan bukan orang tua. Cukuplah Allah dan Rasulnya. Mengapa demikian? Karena Al-Quran bukan milik negara, Al-Quran bukan milik ormas, Al-Quran bukan milik partai, Al-Quran bukan milik takmir, Al-Quran pun bukan milik manusia. Kalau Al-Quran bukan milik negara, negara sebagai apa? Pelayan rakyat untuk bisa hidup dengan cara Islam. Kalau Islam bukan milik ormas, ormas sebagai apa? Pelayan umat untuk bisa hidup dengan cara Islam. Kalau Islam bukan milik partai, partai pelayan anggota untuk hidup dengan cara Islam. Kalau Islam bukan milik takmir, takmir sebagai apa? Pelayan jamaah untuk hidup dengan cara Islam. Kalau Islam bukan milik manusia, manusia sebagai apa? Pengamal agama, bukan pemilik agama. Maka Allah berfirman, man ittada fa inama yahtadi li nafsi wa man dalla fa inama yadilu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Man ittada fa inama yahtadi li nafsi, barang siapa hidupnya sesuai dengan hidayah Allah, syariat Allah, ajaran hukum Allah, maka sungguhnya ia akan selamat untuk dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya, wa man dhalla fa inama yadilu 'alaiha, dan barang siapa hidupnya tidak sesuai dengan hidayah Allah, tidak sesuai dengan syariat Allah, maka sungguhnya ia akan celaka juga untuk dirinya sendiri. Begitu juga Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lang tadillu abada, kitaballahi wa sunnatur rasul. Telah kutinggalkan kepadamu dua perkara, apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat dunia sampai dengan akhirat. Satu adalah Al-Quran, dua adalah Al-Hadis. Al-Quran hukum syariat ajaran Allah, Al-Hadis ketetapan ucapan perilaku Rasulullah Muhammad SAW dalam mengamalkan Al-Quran. Masya Allah. Cuman ya jadi pertanyaan gini anak-anak, kapan kita bisa hidup dengan cara Al-Quran dan Al-Hadis? Kapan agar kita bisa hidup dengan cara Quran Hadis? Syaratnya cuma satu, anak-anak harus punya ilmunya Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kalau kita nggak punya ilmunya Quran Hadis, kita nggak akan bisa hidup dengan cara Quran Hadis. Maka Rasulullah Muhammad SAW mewajibkan umatnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Engkau harus mengecari ilmu agama Islam, wajib mempelajari Al-Quran. Anak-anak saya kasih tahu, mohon maaf, 30 juz ini Pak, anak-anak, nggak ada janji Allah wong pinter bakal mlebu swarga, nggak ada.
Ada nggak? Nggak ada. Siapa yang akan masuk surga karena Al-Quran? Wong iman lagi pinter, iman sih lagi pinter. Masya Allah. Makanya mohon maaf sekalian, kalau kita akan hidup dengan cara agama sehingga selamat, jadilah ke orang yang beriman baru pandai. Mantan presiden kita Haji Profesor Dr. B.J. Habibie, apa kata beliau sebelum meninggal dunia? Seandainya dulu saya disuruh memiliki ilmu agama dengan memiliki ilmu umum, saya akan memiliki ilmu agama. Mengapa beliau memiliki agama? Karena ilmu agama adalah ilmu perilaku hidup manusia yang menjadi keinginan Allah Sang Pencipta. Tapi kalau ilmu umum adalah ilmu hanya untuk berkarya. Betul? Betul? Maka sekarang ada orang kampanye yang penting kerja, kerja, kerja. Buat apa? Orang kalau kerja, 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 hasilnya apa? Uang. Betul? Kalau orang kaya uang nggak mudeng agama, untuk apa? Ya hanya untuk dunia. Ngambak ke sawah, ngunggah ke omah, nganyar ke motor, turane tabung ke bank, mati gak gowo apa-apa. Wis tau ro wong mati ngempet sertifikat dudut anake. Wis tau ro wong mati gimbal duit keroyok putune. Wis tau ro wong mati ngurus pencairan uang neng bank ora digagas pegawene. Wong-wonge ora enek lho. Betul? Masya Allah. Tetapi lain lagi ketika orang itu beriman baru bekerja, maka hasil uangnya tahu job untuk agama, infak, sodakoh, wakaf, santunan yatim piatu, fakir miskin, haji, umroh, korban dan seterusnya. Mati nggak usah bawa apa-apa, ditunggu pahala di surga. Masya Allah. Maka jangan heran anak-anak ketika kalian melihat tetangga saudara, melihat keluarga saudara tidak takut mati dengan Islam, tidak takut miskin dengan Islam. Karena apa? Yakin mati karena Islam, miskin karena Islam, Allah tukar dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusakum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha astara, sungguhnya kami Allah telah membeli. Siapa yang sudah dibeli Allah? Minal mu'minin, orang-orang yang hidup dengan cara Islam. Apanya? Anfusahum wa amwalahum, nyawa dan raga Allah telah beli. Ada 4 nikmat yang Allah berikan pada manusia. Ketika nyawa pergi, yang 3 ikut pergi: waktu, ilmu, tenaga. Betul? Mula nenek wong mati, ilang ilmune, ilang wetune, ilang tenagane, gak iso diwaris anak putu. Rogo mati, tinggal 1, harta tertinggal, bisa jadi waris anak putu. Nak duwe, ora duwe warisan apa? Mula anak-anakku tak titip ya, sok nek golek bojo tonton wong tuane, duwe warisan apa ora ya. Penting ya. Aja gur pokoke wedok ya. Duwe warisan apa. Pak Hartono ini anaknya orang miskin, sejak kecil belonjo ke pasar sampai sekarang. Sejak 6 SD belonjo ke pasar karena bapak ibunya pedagang sampai sekarang. Sekarang Pak Hartono buka warung makan Gubuk Pramuka Al Amin, spesialis rica-rica mentok, tongseng kepala sapi, garang asem. Tiap pagi belanja, kokinya nggak pernah belanja. Kokinya S1 tata buka, ayu, wedok, urip, pinter. Ya sepenting urip lah, ayu mati gua apa gitu. Luar biasa. Brambang, bawang, ebi, merica, lada, sampai roiko nganti tekone apa mudeng saya. Ternyata anak-anak, tetangga teman saya bilang, Hartono iki cah mulya. Ngopo? Wis entuk bojo wayu, di warisan sawah, di warisan omah. Aku biyen tak hitung-hitung golek sing ngono kuwi. Jadi istri saya itu anaknya petani, jadi untuk warisan sawah, untuk warisan omah, ning sawah dol terus. Dol 2 tahun go haji, dol 2 tahun go umroh, dol 2 tahun nyekolahke anak, kok dol terus karo mati ora nggo sawah kok ya. Ning dol tahunan. Aja dol los-losan bar ya. Kembali dulu, lanjut ke depan. Dan Allah dibeli dengan apa orang-orang yang mati karena Islam dan miskin? Adalah bi annalahumul jannah, dengan sebuah surga. Pertanyaannya, ngopo mati cara Islam kata surga? Mengapa miskin karena Islam dapatkan surga? Karena pemilik agama Islam dan pemilik surga adalah sama,
Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka anak-anak banggalah kau hidup dengan cara Islam. Nah, ada yang nanya, mana buktinya kalau Al-Quran mampu menyelamatkan manusia dunia sampai akhirat? Mohon maaf sekalian, Al-Quran 30 juz ini karena menjadi petunjuk hidup manusia menuju surga. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka Allah jaga keaslian, kemurnian dan keabadiannya. Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah yang turunkan Al-Quran, kami Allah yang menjaga keasliannya, kemurniannya dan keabadiannya. Mengapa Al-Quran dijaga keaslian, kemurnian? Karena ini petunjuk hidup manusia menuju surga. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah menjaga keaslian, kemurnian, keabadian Al-Quran? 30 juz ini bisa dihafalkan oleh manusia biasa, tidak harus keturunan nabi, tidak harus keturunan kiai. Bapaknya polisi, bapaknya TNI, bapaknya pegawai negeri, bapaknya petani, bapaknya pedagang, bapaknya sopir, sampai bapaknya tukang golek rongsok, putra putrinya hafal 30 juz. Masya Allah. Karena Al-Quran bisa dihafalkan, mohon maaf, dikurangi ketahuan, ditambah ketahuan, digeser pun ketahuan. Kenapa? Bisa dihafalkan. Betul? Mengapa Al-Quran bisa dihafalkan? Jawabannya karena ada yang punya. Karena ada yang punya, maka yang punya memberikan pertolongan, yang punya memberikan ketajaman ingatan, yang punya memberikan kemudahan. Kalau ada kitab yang tidak bisa dihafalkan manusia, jangan-jangan kitab itu tidak ada yang punya. Tahu? Makanya mohon maaf, Al-Quran ini bukan undang-undang, Al-Quran bukan peraturan, Al-Quran bukan tata tertib. Maka Al-Quran tidak mengalami revisi, Al-Quran tidak mengalami perubahan. Mengapa undang-undang, peraturan, tata tertib mengalami revisi, mengalami perubahan? Karena itu produk akal manusia, maka menyesuaikan perkembangan pola pikir manusia. Sekali halal halal, haram haram, sholat sholat, puasa puasa, zakat zakat, haji selamanya di Mekah. Orang mungkin tahun 2024 pindah Bali. Hewan kurban sampai kiamat hanya 3 jenis, unta, sapi, wedhus, orang mungkin tambah asu. Hewan kurban keempat asu. Betul? Betul? Orang sholat selamanya menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, betul nggak? Masya Allah. Mengapa? Yang kedua, bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran biar asli murni abadi? Karena petunjuk hidup manusia surga. Yang kedua, Al-Quran 30 juz ini berada di negara berbahasa apa? Al-Quran tetap berbahasa Arab. Mengapa Al-Quran tetap berbahasa Arab? Agar punya makna yang sama. Masya Allah. Nak negara Jepang boso Jepang, Inggris boso Inggris, Cina boso Cina, Indonesia, Al-Quran tetap berbahasa Arab. Masya Allah. Mula wong sak donya nek takbir basane padha Allahu Akbar. Ora mungkin Wonogiri ganti Allah ageng sanget. Kuwi ora takbir, kuwi ngartekno Jawa, ya. Betul? Wong sak donya nek Mekah ke tanah apa nek ibadah umrah ke Mekah. Ramadan puasa. Wis ate kono apa? Wong sak donya nek subuh 2 rakaat. Padha kok. Nek rukuk mentelunge ning ngarep. Wani kowe mentelung lumah ngono. Kita barang cuwilik, kita barang sak donya padha atahiyat. Sak donya nek atahiyat sing ajung duding tengen. Wani kowe ganti jempolan ngene. Masya Allah. Setuju? Makanya mohon maaf anak sekalian yang saya hormati dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah. Maka selamatlah kalian, kuatkan kalian, paksa kalian hidup dengan cara Islam. Dah selesai ge, apa ge? Nomor 1 selesai. Tanggap selesai. Nomor 2 karena waktu. Mengapa manusia kalau ingin selamat hidup dengan cara Islam? 1, karena manusia dicipta oleh Allah. Yang kedua, karena manusia suka tidak suka, rela tidak rela, terpaksa tidak terpaksa, manusia diberi kehidupan oleh Allah. Anak-anak, bayangkan kalau kita cuma dicipta tanpa diberi kehidupan, mati atau hidup? Mati, Pak. Selengkap sempurna badan kita, Allah nggak kasih makanan dan minuman, matilah kita. Pengen nyoba poso seminggu ojo mangan ojo ngombe, pasti lelayu datang. Maka Allah nggak seperti itu. Kau kucipta, engkau akan kuberi kehidupan. Anak-anak mohon maaf, kira-kira kalian butuh hidup, yang ada di dunia belum ada apa?
Mang tekon dunya sing urip urung ana wis tekon apa pengen ambekan oksigen luar biasa tanpa bayar neng ndi ana sak mangap-mangape ana neng dalan enek alun-alun enek ngomah enek sekolah enek puncak Gunung Lawu enek puncak Gua Kira ana Partono udah naik Gua Kira 14 kali kemarin dari Kamis naik di puncak Gua Kira 14 kali Gunung Lawu 16 kali keliling Waduk Gajah Mungkur sekali 2 malam 1 hari 107 kilo jalan kaki tahun 95 keliling Waduk Gajah Mungkur dilokke wong kurang gayan nyet ngomah renek gayan aku yang keliling sepeda touring wah sudah macam lah banyak lanjut dulu nah makanya Allah Subhanahu wa taala katakan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati telah kucukupkan nikmatku untukmu butuh ngombe enek banyu butuh ambekan oksigen butuh padang awan butuh peteng malam betul nggak? Besar butuh apa toh? Wong lanang pengen bojo enek wong wedok pengen bojo enek wong lanang rasa nembung apa kowe biyen minta kepada Allah ya Allah karena engkau menciptaku laki-laki tolong ciptalah perempuan kalau nggak ada perempuan lalu ngebuat apa salah laki-laki pernah minta? nggak pernah Masya Allah Allah sudah tahu coba apa pengen ngrungokke enek kuping pengen nyawang ono meripat pengen mikir ono akal pengen ambekan ono wirung pengen ngomong ono tutuk pengen nyokot enek untuk bayang no nek untuk tok tanpa nek dicokot lengkap sudah Allah kasih sarana Allah kasih fasilitas juga butuh apa anak pengen mangan panganan warna papat siji sing kependem garut ganyong wimbili bung wortel bonggol kates bengkoang kentang sing kebandul talok ceplan gedang putih rambutan kates dondong duren nganti tekone apa pelem ya ta sing godhong-godhongan dong gembrot dong sewuan lung ningkir bayem dong so dong pring dong seledri daging mentok ruwelu wedhus asu pitik kucing babi ruwelu keong sawah entek lho kurang apa coba mangan pengen rasa Allah sudah ada pengen pedes enek lombok pengen apa pengen kecut enek asem pengen legi tebu pengen pahit dong kates pengen asin uyah kurang asin upil Pak Hartono upil kelingan waktu kemah tahun 85 Pak Hartono kemah di Ampel ketua regu kan tugasnya bagi tugas tau mimpin tau wah liane korve bagian masak enek anak buah sing ngeyel Hartono kon piket genti kon masak mangan terus ratau masak oke aku yang ngono masak Pak Hartono ini aja dicontoh lagi ini pengalaman hidup yang jelek bagi saya saya korve tukang masak kancani rasa pegetar kabeh aku tak masak dewe tak masaknya jangan loncom tukake bayam wis macam-macam tak goreng ke tempe goreng ke gere tak tuai karak tak sambel ke tomat wis ketika jangan loncom ada ditiru lho ya tak jebol ke suket rong bomyok tak rajang campur ke bayam oyote tak kumbar sih taleni pramuka uncak ke wit pelanding tencangke ngisor jaringi klosongku nggo madang tak keke sambel tomat tak jumuke upil sithik ngono kan raruh Masya Allah wah pulang kegiatan langsung makan semua habis aku rauman blas dintek ya aku rauman dikira wis ngicipi urung jare kebersamaan kok bareng tek ting konhar oyot suket kae sukete ning ndi wis mbok pangan kok aku yo ngono suket ora mari semaput ora mari keracunan wong wedhus sapi nganggo suket tambah lemu to ya lah bar ngono tak tekoni genti sambele nek ra jos iya tak upil aku bar kuwi ora oleh piket aku tak upil aja ditiru lho ya iki pengalaman jelek habis itu nggak boleh piket masak ya alhamdulillah selesai tugas lanjut dulu anak-anak sekalian ternyata hidup ini minta apa tau ya Allah ada semuanya apa yang ada ya, bilang aja apa yang ada semua pengen duduk ada tempat duduk pengen berjalan ada tanah pengen atap ada langit coba bayangkan kalau dunia tanpa langit dunia tanpa air mau ngapain kita pengen watu enek pengen wedi enek pengen apa kaca enek kayu enek besi enek lengkap sudah Masya Allah betul nah sekalian makanya mohon maaf Allah tidak cuma mencipta tetapi Allah juga kasih kehidupan
Anak-anak butuh hidup yang nggak ada, bertanya Pak. Nah, kira butuh hidup tetapi Allah nggak mencipta, apa? Nggak ada, semuanya ada, sudah dilengkapi semuanya. Kalau perlu barangnya ada, kita belum kenal. Makanya makanan orang lain dengan makanan kita kadang-kadang beda. Masih banyak yang belum kita makan, tapi itu makanan bagi manusia yang Allah sudah siapkan. Wong lanang pengen bojo enek wong wedok, wong wedok pengen bojo enek wong lanang. Bayang nek donya ki lanang kabeh, keju. Apa nek donya wedok kabeh nganggur? Nganggur. Tahu? Masya Allah. Maka Allah sudah cipta berpasang-pasangan. Agar apa? Agar untuk berkembang biak. Masya Allah. Bon rabong. Nomor 3 sekarang, penting ini. Mengapa hidup harus kalau ingin selamat hidup dengan cara Islam? Karena yang ketiga, suka tidak suka, rela tidak rela, terpaksa tidak terpaksa, manusia adalah akan dinilai oleh Allah. Pertanyaannya anak-anak, mengapa hidup ini dinilai? Karena diberi tugas. Maka ketika Allah mencipta manusia, tugasnya sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami Allah mencipta jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku Allah. Saya ulangi. Dan tidaklah kami Allah mencipta jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku Allah. Pertanyaannya, apa perilaku manusia yang punya nilai pengabdian kepada Allah? Mana perbuatan manusia yang punya nilai pengabdian pada Allah? Tidak ada lain adalah dinul Islam. Agama Islam inilah wilayah kerja manusia untuk mengabdi kepada Allah. Ada yang nanya, kalau Islam itu wilayah kerja manusia mengabdi kepada Allah, kalau Al-Quran dan Al-Hadis wilayah kerja manusia mengabdi kepada Allah, mana wujudnya? Allah jelaskan dalam rukun agama, namanya rukun Islam. Berarti anak-anakku, target hidup kita dari Allah kepada manusia adalah rukun Islam, rukun agama. Maka saya titip pada anak-anak, tolong nak, hidup ini yang terpenting selesaikan target Allah. Apa? Rukun Islam. Namanya rukun anak-anak, ini adalah wajib dikerjakan dengan cara urut. Kalau nggak urut itu nggak rukun, pasti padu wong udur ya. Cuman jadi soal nak, bagaimana kita bisa mengamalkan rukun Islam? Bagaimana supaya kita bisa mengamalkan rukun Islam? Allah sudah kasih fasilitas, Allah sudah kasih sarana. Yakini dulu akan rukun iman. Betul? Yakini dulu rukun iman. Anda akan mampu menyelesaikan rukun Islam kalau Anda yakin terhadap rukun iman. Anda tidak akan bisa menyelesaikan rukun Islam kalau Anda tidak percaya terhadap rukun iman. Maka dalam lembaga Islam, pada pondok pesantren, termasuk negara kita melayani kita melalui pendidikan nasional. Ada pelajaran agama, baru pelajaran umum. Agama ada, ajarkan akidah, baru ajarkan ibadah. Keyakinan, baru amalan, baru ilmu umum untuk kerja. Betul? Nah, maka terima kasih. Bersama Indonesia kita amalkan agama Islam, bersama Indonesia kita bisa masuk surga. Saya jelaskan sedikit ya. Anak sekalian, rukun iman ada berapa? 6. Mohon maaf anak-anak, harus hafal. Kita tidak akan bisa melakukan sesuatu kalau kita tidak hafal. Betul? Hanya orang-orang yang hafal mereka akan bisa melakukan sesuatu. Makanya mohon maaf, mulai hari ini tolong anak-anak yang belum hafal rukun iman, yakini, hafalkan. Kalau perlu nanti lewat roisnya buat apa, stiker apa-apa, baru pulang. Pertama, yakin dulu iman kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak akan ada rukun berikutnya kalau tidak ada Allah. Rukun berikutnya itu ada karena adanya Allah. Kedua, karena waktu. Maka yang kedua, yakini kepada siapa? Malaikat-malaikat Allah. Ada berapa malaikat yang harus kita yakini? 10. Jangan cuma dihafalkan namanya, hafalkan termasuk tugasnya. Karena malaikat adalah petugas Allah. Islam agama wahyu, maka Allah tugaskan malaikat Jibril menurunkan Al-Quran dari Allah kepada malaikat, malaikat baru kepada Rasul. Mengapa Al-Quran diturunkan kepada Rasul? Mengapa kitab-kitab itu dari Allah kepada malaikat, malaikat pada Nabi?
untuk dijadikan teladan bagi manusia dalam mengamalkan kitab Allah. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran disempurnakan dengan Taurat, Zabur, Injil disempurnakan oleh Al-Quran. Maka setelah Al-Quran tidak akan ada kitab lagi, maka setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi lagi, karena Islam sudah dalam keadaan sempurna. Anak-anak, 10 malaikat itu satu. Ada malaikat perseorangan atau tunggal ya, bukan orang karena bukan orang ya. Ada malaikat yang person, ada malaikat yang ganda. Yang person siapa? Malaikat Jibril, tugasnya menurunkan wahyu. Malaikat Mikail membagi rezeki. Anak-anak, bagaimana cara wujud meyakini malaikat Mikail membagi rezeki? Jangan mencuri, betul? Jangan mencuri. Ketika Anda mencuri, berarti Anda tidak percaya dengan malaikat Mikail. Astagfirullahaladzim. Nggak usah mencuri, buat apa? Orang kalau hartanya mencuri nggak mungkin untuk beramal baik, pasti, betul. Hanya orang-orang yang berbuat baik, mereka suka berbuat baik. Ada malaikat siapa? Israfil meniup sangkala, tinggal tunggu hancurnya dunia ketika malaikat Israfil meniup sangkala. Ada malaikat siapa lagi? Israel. Siapa? Apa tugasnya? Mencabut nyawa manusia dunia, nggak ada yang nggak mati. Allah sudah katakan kullun nafsin dha'iqatul maut, semua manusia akan mengalami kematian. Mengapa? Allah sudah terlanjur menugaskan malaikat Israel. Ada malaikat lagi satu, siapa lagi ya belum? Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Nah, yang single, yang double sekarang ada malaikat penanya kubur, mungkar, nakir. Alam kubur, jangan kuburan etan kono. Kalau alam kubur di akhirat. Ada malaikat penjaga, malaikat penilai perilaku baik, perilaku buruk, malaikat raqib atid. Ngopo kok tugasnya loro, sing apik harus nyelek ben ora kleru. Nek campur tok kleru nulisnya ya. Maka Allah sudah tahu ora bakal salah sasaran, ora bakal salah tembak, ora bakal salah hitung. Kenapa? Sudah ada petugas di sing tumindak apik sing bijile, sing tumindak elek petugasnya sendiri. Ada yang terakhir malaikat penjaga surga dan neraka. Siapa dan siapa? Ridwan dan Malik. Anak-anak harus apa lo? Kowe kok butuh swarga tekoni ning kono. Mau kemana? Mau ketemu malaikat Malik. Monggo pinarak neraka. Harus hafal ini, ora hafal kleru ya. Besok di akhirat sana hanya ada 2 malaikat itu. Malaikat Ridwan dan malaikat Malik, penjaga surga, penjaga neraka. Ketika Pak Harto ceramah di Ngawi, ada orang nanya, ngopo surga neraka dadak dijogo? Tak omongke, soalnya nek neraka ora dijogo, cah-cahku pecicilan toko kono-kono. Ganggu sing swarga ya ra. Karena cah-cahku biyen ning donya toko kono-kono ganggu wong liya. Makanya dijaga malaikat Ridwan dan Malik. Hafal ya, hafal namanya, hafal tugasnya. Lagi yang ketiga, iman kepada siapa? Kitab-kitab Allah. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Mulai kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran itu membawa ajaran sama, yaitu ajaran tauhid, mengajarkan agama yang sama, yaitu agama Islam. Maka mohon maaf, Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Sulaiman, Zakaria sampai Isa alaihissalam sampai Muhammad, agamanya apa? Islam. Siapa yang menerima kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran? Pertanyaan saya, Injil diterima Nabi siapa? Isa beragama apa? Isa sholat atau tidak? Isa zakat atau tidak? Isa berkata, Inni Abdullah wa ausani bisolah wa zakati madumtu haya. Aku sesungguhnya hamba Allah. Betul? Aku sesungguhnya hamba Allah, maka aku juga disuruh sholat, aku juga disuruh zakat. Kapan? Selama aku masih hidup. Berarti kalian dengan saya manusia dunia, kapan sholatnya, kapan zakatnya? Ketika masih hidup. Berarti anak-anak besok kalau kalian mati, tolong jangan sholat lagi, jangan zakat lagi. Soalnya nek wis mati kok sholat, medeni imam eneng swara ora enek raga. Nek wis mati kok zakat, medeni sing nampa, enek barang ora enek raga. Maka ajaran Allah dan Rasulnya, ketika orang meninggal dunia, selesailah kewajiban sholat, selesailah kewajiban zakat, bagaikan Nabi Isa alaihissalam. Terus Nabi, percaya pada nabi-nabi Allah, para teladan-teladan yang Allah
tugaskan Adam, Idris, Nuh, Soleh, Sulaiman, Zakaria, Yahya sampai Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad. Itu Allah tugaskan membawa ajaran yang sama, membawa agama yang sama, membawa contoh yang sama. Satu contoh anak-anak, mohon maaf, ini anak-anak SMA sering tanya, Pak Ustadz, siapakah yang disuruh sholat? Saya katakan semua manusia. Kalau semua manusia, mengapa Nabi Muhammad yang terakhir mendapatkan wahyu perintah sholat? Kalau Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu perintah sholat, berarti umat-umat dahulu belum sholat. Kalau umat dulu sudah sholat, mengapa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu perintah sholat? Jawabannya bukan begitu. Orang terdahulu sudah Allah perintahkan sholat. Mengapa Nabi Muhammad, Nabi terakhir, mendapatkan wahyu sholat? Wahyu sholat yang diterima Nabi Muhammad adalah berkaitan dengan jumlah rakaat dan jumlah waktu sholat. Aqimi sholat liduluki samsi lagu sakilaili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikan sholat mulai matahari tergelincir, duhur dengan asar, sampai datangnya malam, maghrib dengan isya, dan fajar subuh. Artinya umat-umat terdahulu, Isa sampai kepada Adam, itu sholatnya belum tentu 17 rakaat, belum tentu 5 waktu, rogone dawa, umure suwe, rekangate oke, waktune oke, gak masalah. Umat Muhammad itu cendek-cendek, umure cepet, dicepet kita 17 rakaat anak-anak, 17 rakaat dicicil ping 5, kowe ora dinyanyi endah sawat minggat, betul nggak? 17 rakaat dicicil ping 5, duhur, ngasar, maghrib, ngisa, subuh, kowe ora dilakoni endah sawat 17, lelah minggat arkolat bukan rakaate, betul? Maka anakku yang saya hormati, kami cintai, tolong mulai sekarang jangan tinggalkan sholat. Bahagia orang tua kalian melihat kalian sholat. Masya Allah, nek kowe ora sholat apa nek cah wedok nek ora sholat, wong tua tanda tanya, ya anakku ngarep melayu neng endi yo, harga grup dewi ya. Kenapa? Ketika kalian sholat, Allah jaga nggak? Inna sholatan tanha anil fasya wal munkar. Allah akan jaga kalian, Allah lindungi kalian, Allah senantiasa melihat kalian untuk dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, terlebih datang ke rumah Allah. Masya Allah. Lanjut, tenang. Nah, kalau sudah iman pada malaikat-malaikat, maka pada takdir. Anak-anak, tahu takdir? Takdir apa? Takdir adalah sesuatu yang terjadi pada diri manusia di luar rencana dan kekuasaan manusia, tetapi tetap dalam rencana kekuasaan Allah. Contoh, arep mangkat sekolah, sholat kesusu, ben ra telat, bismillah, biar teko protolon banding gembos. Di luar rencana dan kekuasaan manusia, tetapi tetap dalam rencana kekuasaan Allah. Anak-anak, neng protolon banding gembos, getun apa seneng? Getun, tapi senangkanlah hatimu. Siapa tahu Allah berkehendak yang lebih baik. Umpama orang gembos tabrak truk, goro-goro gembos orang situ tabrak truk. Umpama dikai ngerti ngono, pilih ndi? Gembos apa orang? Kalau dikasih tahu pilih gembos. Tapi kalau nggak dikasih tahu, pilihnya nggak gembos, padahal depannya truk. Allah selamatkan kita. Tetapi meyakini seperti itu tidak mudah, seperti membalik telapak tangan. Kenapa? Manusia terhadap dirinya belum tentu yakin. Contoh anak-anak, ketika kalian tahu bannya gembos, langsung yakin? Itu dong orang. Ketika kalian melihat bannya gembos, langsung yakin? Tidak, mata melihat dulu. Roh neng gembos, tangan budaya kok. Tangannya masih mijet, betul nggak? Dengan matanya sendiri nggak begitu yakin. Mana buktinya? Tangan masih mijet. Mbok pijet tetap gembos wong mripat wis roh lho. Termasuk ketika tangan kena telek lencung. Wis roh. Malah jenis telek mudeng lho ya ta. Iki genah telek lencung ya ta. Roh iki telek lencung, ngerti jenenge lho kan. Ning ora bakal yakin nek kuwi telek lencung. Nek durung wah ya ta. Artinya apa? Memang menjadi orang yakin tidak semudah membalik telapak tangan, butuh pembuktian. Itu takdir. Terakhir, kiamat. Anak-anak yakin kiamat akan datang? Allah katakan inna sa'ata atiyatu la raiba fiha walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Hari kiamat pasti datang dan tidak ada keraguan-keraguan akan datangnya hari kiamat. Tetapi kebanyakan manusia tidak yakin, kebanyakan manusia tidak tahu. Kalau perlu tidak mau
Tahu. Anak-anak, kiamat kubro tahu? Jagat alam raya hancur dan seluruh makhluk meninggal dunia. Nah, ada kiamat kecil, bisa perorangan, bisa satu mobil, bisa satu kampung, bisa satu negara. Betul? Makanya kalau ada orang meninggal dunia, nek anak orang mati, itulah kiamat baginya. Betul? Masya Allah. Siapa yang mati adalah dia kena kiamat. Nah, kalau sudah kena kiamat anak-anak, sudah tidak ada peluang untuk mengabdi. Masya Allah. Makanya anak-anak kami mohon, mumpung masih dikasih hidup, mari kita mengabdi kepada Allah dengan target melaksanakan rukun Islam. Setelah yakin terhadap rukun iman, mari kita amalkan rukun Islam. Bagaimana caranya? Satu, lafalkan 2 kalimat syahadat. Yuk bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa Pak Artono ngajak syahadat? Nek kancamu sing turu ngene iki yo. Jadi gitu. Dengan syahadat enggak tidur bangun. Kembali nak. Mohon maaf, yang ditanya mengucapkan 2 kalimat syahadat siapa? Orang manusia atau orang iman? Manusia. Jadi manusia itu ada tingkatan, manusia, Islam, iman, takwa. Ketika orang belum mengucapkan lafal 2 kalimat syahadat, mereka belum jadi orang Islam, baru jadi orang. Maka orang menjadi orang Islam syaratnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, mohon maaf, kalau dari mengucapkan dan menjadi orang Islam, maka kalau mau jadi orang iman, syaratnya adalah sholat. Betul? Setuju? Makanya mohon maaf, ketika Anda melafalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, ini kalau jadi orang iman, buktikan ucapanmu itu. Maka definisi iman, pengertian dalam iman dikatakan al imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Orang dikatakan iman ketika hatinya membenarkan, lisannya mengucapkan, raganya membuktikan. Maka mohon maaf, ketika orang baru melafalkan belum sholat, itu belum masuk orang yang beriman, baru jadi orang Islam. Mohon maaf anak-anak, angger Ramadan iki wong tekon. Pak Ustadz mau nanya apa? Bapak ibu kula alhamdulillah pun gelem poso Ramadan ning dereng salat. Posone pripun? Tak sauri ya tetep awan ramangan ra ngombe. Mboten niku karep kula. Lah pripun? Maksud kula, bapak ibu kula pun gelem poso Ramadan ning dereng salat. Posone ditapa napa mboten? Tak sauri tekono sing ngongkon. Sing ngongkon pakmu mbokmu durung salat poso iki sapa lho? Betul? Allah enggak menyuruh orang Islam untuk berpuasa. Ayatnya jelas ya? Siapa sing poso, wong Islam apa wong iman? Yang disuruh puasa orang Islam apa orang iman? Orang iman. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bukan ya ayyuhannas kutiba alaikumusiyam. Maka rukun Islam itu harus urut, syahadat, sholat, poso. Betul? Nah, pertanyaannya, nak durung sholat kok poso sing ngongkon sapa lho? Tetapi kalau udah sholat, Allah yang nyuruh karena sudah jadi orang iman. Masya Allah. Makanya mohon maaf sekalian, penjelasan dulu. Ketika orang itu sholat, maka itu wujud nyata. Allah yang disembah, Nabi Muhammad yang dicontoh. Wujudnya sholat, karena yang dapat perintah sholat adalah Rasulullah. Nah, baru dikatakan orang yang beriman. Makanya mohon maaf anak sekalian, nek enek wong sing Islam ning durung poso gak apa-apa. Wong Islam dikabari Ramadan ini pecah dadi 3 lho. Wong Islam lho. Ji, enek sing seneng, enek sing kaget tok, enek sing blas ra gagas kok. Bapak Ibu, anak-anak, besok tanggal 23 Maret Ramadan tiba. Sing iman, alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Terima kasih kau temukan aku dengan bulan Ramadan tahun ini. Terima semua kebaikanku ya Allah, kayakan akan pahalamu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Senang, jadikan aku semakin beriman, bertakwa kepadamu. Loh, wong iman. Ning enek wong Islam sing bagian kaget tok. Bapak Ibu anak sekalian, besok tanggal 23 Maret Ramadan datang. Lho, poso neh, padahal blas ra tau poso iki. Nggur gayane kok ya. Gayane kaget, gayane jundil ning ra tau poso. Lah sing nomor 3, wong Islam sing blas ora gagas. Anak-anak, besok tanggal 23 Maret Ramadan tiba. Ramadan teko lek nyauri penak teko arep ra karep. Ora gagas Ramadan ning sing mari kemeropo bareng bokdo melu bakdan. Betul?
Saya tanya anak patonnya, sing oleh bodo sing poso apa sing ora? Sing poso, Pak. Wong ora poso kuwi bodo apa ngono lho. Ora poso kok menang kok ngendi ngono lho, berjuang ora kok menang lho. Mula kudune perlu gawe tulisan spanduk. Sing oleh bodo gur sing poso, sing ora poso goleka dina liya, aja nyela-nyela. Ning kuwi sore pasang bengi babati cah-cah ya. Bulan Syawal bulan apa? Bulan penuh menang dari apa? Pengorbanan. Lah kono ora tau melu perjuangan kok iso melu menang ki menang apane gitu loh. Betul? Mohon maaf anak, mohon maaf. Tanya Pak Artono. Mula nek wong tua duwe anak ora iman, wah ngeri, kudu dihapusi anake terus. Tahu ciri-ciri bicara iman? Cara iman ki nek Ramadan ciri-ciri, nek sahur ngentek-ngentekke lawuh, nek buka ngarani apa-apa, nek awan mukah ning kono-kono. Wong tua remuk bendina ya ta. Apa meneh duit ning ATM, kendaraan khusus, warung do mengo, setengah jawan mangar-mangar wer. Mlebu warung soto loro, es teh loro, mendoan loro, gedang loro, kates loro, rambak loro. Nek gur mulai gaya melerek-melerek iso. Sing di gaya melerek-melerek ora gur cah keluwen, cah kewareken ya iso ya ta. Mulai Pak Boy petani meme gabah, jauri mbok ele ndang melu wong mulungi gabah ndak selak udan. Lek nyauri cetha kok, nyet kula mantu ajeng mulungi gabah mbok pitet adratke, klambi copot ganti kaos, sepatu ganti sandal, langsung nyekel sorok. Srak dibaterke wong tanggane gen krungu. Tanggane metu, "Yu, anakmu ki lho apik men poso-poso melu mulungi gabah." Mboke nyauri, "Ya ngerti kok iki hasil didikanku, mboke." Tangga karo mbok le ngelem tele-tele bocahe batin soto loro le es teh loro, mendoan loro, rambak loro, gedang loro, semangka loro. Lah kok gur tangga mboke dhewe diapusi apa nek tangga, betul? Betul. Astagfirullahal. Apakah orang iman harus puasa? Tidak. Allah enggak kasar. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul musra. Allah mau kemudahan. Kowe iman ora poso kena nek amarga apa ta apa. Ngapa ora poso? Lunga adoh, tugas negara, tugas tangga, tugas wong liya. Mokah mangan ngombe kena ora dosa, tetep iman. Ganti bar bodo. Ngapa kowe ora poso? Lara. Wong iman ki Ramadane lara, mangan ngombe ora dosa, diganti sok bar. Ya nek semari nek urung kok bar bodo, soalé beda kok jawabane bar bodo terus. Nek wis mari. Ngapa wong wedok ora poso? Meteng tuwa. Ramadan ki wong iman meteng tuwa enek kok. Ora mangan ora usah poso, ora dosa tetep iman. Diganti cobar, ayo bar bodho ngono ora. Bareng lairke, engko meteng neh, anggere Ramadan meteng terus. Ngapa ora poso? Jompo. Ada enggak orang yang beriman sampai usia tua? Banyak. Enggak puasa enggak apa-apa, makan minumlah, tetap beriman tidak dosa. Mengganti bayar fidyah. Kepada siapa? Orang-orang yang puasa. Fidyah itu diberikan pada orang yang puasa. Kalau tidak pada orang puasa bukan fidyah, sedekah. Mula nang fidyah teko di poso ora Mas? Mboten di rasido. Poso ora, Mbak? Insyaallah Pakde nyo sida lho gitu. Tak tekoni wong poso karo wong ora poso buka padha apa beda? Mula kowe nek entuk nek ora poso undangan buka aja teko. Lah soalnya diundang, aja nyalahke sing ngundang. Sing ngundang punya rencana, kowe sesuk tak jak buka supaya kowe sesuk poso. Bocah ki nek ra poso, suguh enak to, tetep ora enak kalau sedina mangan kok. Nek bocah poso, suguh ora pate enak. Kowe enak karena puasa. Air putih aja enaknya bukan main. Gitu nggih? Lanjut. Makanya mohon maaf, setelah kita syahadat, sholat, puasa, maka ketiga zakat. Mengapa zakat ini setelah puasa, anak-anak? Karena orang yang puasa kan tahu diri. Tahu rasanya orang lapar, tahu rasanya orang haus, tahu rasanya orang saya, tahu rasanya orang ngantuk. Betul? Laparnya orang puasa, ngantuknya orang puasa, payahnya orang puasa, hausnya orang puasa, terbatas dengan waktu. Betul? Nanti maghrib merdeka, lapar hilang, haus hilang, ngantuk hilang, payah hilang. Bayangkan yatim piatu fakir miskin. Kapan hilang laparnya? Kapan hilang hausnya? Kapan hilang payahnya? Kapan hilang ngantuknya? Nggak jelas. Kapan ada orang ngasih makan? Betul? Betul? Maka insya Allah dengan pendidikan puasa kita harus kasih sayang, suka menolong orang lain. Nah, kalau sudah suka memberi orang lain,
maka Allah panggil labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah panggil, datanglah ke rumahku. Untuk apa? Ku masukkan dalam surgaku karena kau telah melaksanakan perintahku. Maka anak, targetkan hidup ini yang terakhir, tunaikan ibadah haji atau tunaikan ibadah umrah. Minta pada Bapak Ibu, Pak Bu, saya nanti kalau dapat pekerjaan, saya nanti kalau lulus minta hadiah umrah. Gitu aja. Kalau orang tuanya kaya, betul. Kalau nggak punya, kita programkan sendiri, kerja keras untuk beribadah. Yang penting rukun Islam itu target siapa? Mengerjakan rukun Islam target siapa? Bukan target negara, bukan target ormas, bukan target takmir masjid, bukan target orang tua, dan bukan target manusia. Itu target dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak, selamat melaksanakan target. Nah, mohon maaf, maka ketika melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan Allah, Allah nilai. Pertanyaannya anak, hidup ini dinilai oleh Allah pakai apa penilaiannya? Pahala, dosa, betul? Ketika manusia berbuat, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, Allah nilai dengan pahala. Ketika manusia kerjakan larangan Allah, tinggalkan perintah Allah, nilai dengan dosa. Mengapa Allah kasih nilai pahala dengan dosa, tidak dengan angka? Allah tahu, nek nganggo angka, engko sok ditipek cacah. Kelaru tipek, maka nilainya adalah dosa dan pahala, tidak bisa dirubah, dan petugasnya adalah berbeda. Maka pertanyaan Pak Artono, anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan man amila sholikan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turjaun. Siapa berbuat baik maka nilai pahala untuk dirinya, siapa berbuat jelek maka kejelekan untuk dirinya. Pertanyaan Pak Artono, anak-anak, yang punya pengaruh pada perilaku manusia, yang punya pengaruh pada akal manusia, makanan, minuman, atau nyawa? Yang punya pengaruh pada perilaku manusia, makanan, minuman, atau nyawa? Baik, kami jelaskan anak sekalian. Mengapa Allah menghalalkan dan mengharamkan makanan, minuman? Karena itu ada perbedaan akan perilaku manusia. Ketika orang makan minum yang halal, maka mereka akan berpikir baik, berperilaku baik. Ketika manusia makan minum yang haram, maka mereka berpikir jelek dan mereka akan berbuat jelek. Nah, pertanyaan gini Pak, ada anak mahasiswa, dia udah lulus, ternyata pinter anaknya. Pak Ustadz, mengapa makanan minuman punya pengaruh pada perilaku manusia? Mengapa makanan minuman punya pengaruh pada pola pikir manusia? Kalau makanan minuman punya pengaruh pada perilaku manusia, kalau makanan minuman punya pengaruh pada pola pikir manusia, lalu apa fungsi sebuah nyawa? Apa fungsi sebuah nyawa? Saya jawab. Nyawa, tahu anak, nyawa tidak punya pengaruh pada perilaku manusia, dan nyawa tidak punya pengaruh pada pola pikir manusia, karena nyawa berfungsi merekam pola pikir manusia, merekam perilaku manusia. Mula ki lho raga ki lho, nek ragane mlebu masjid, wani melu melu ngerekam sing dipikir apa, ngerekam sing dilakoni apa. Nyawane ragane mlebu kamar mandi, nyawane melu ra? Melu ngerekam apa sing mbok pikir, ngerekam apa sing mbok lakoni. Wis tau ro, ragane mlebu kamar mandi, nyawane nunggu nang jaba ngono. Ora bakal metu wong ya. Nah, makanya gini nah. Sebelum manusia pintar membuat CCTV, tahu CCTV? Merekam hanya sebelah sisi saja, belakangnya nggak terekam. Sadurunge menungso gawe CCTV, Allah sudah membuat segala sisi tanpa TV. Apa? Nyawa. Segala sisi tanpa TV. Ngopo kok ora nggo TV Gus? Kalau mudeng kok nek TV-ne dirusak cacah, rekamannya melu rusak. Maka nggak pakai TV. Betul? Mula contoh anak, nek nyawane Pak Hartono iki nomor 4 miliar, sorogone mati, nyawane cekel malaikat, masukkan kotak nomor 4 miliar. Kalau Allah ingin melihat perilaku Hartono, tinggal nomor 4 miliar, gak akan salah tombol. Makanya anak-anak, kalau ada teman berbuat jelek, jangan ikut-ikutan jelek, gak punya rekaman jelek, paham? Maka saya katakan, dunia tidak ada keadilan, adanya kantor pengadilan. Akhirat tidak ada kantor pengadilan, adanya keadilan. Mulai dunia enek salah sasaran,
salah tembak, salah tangkap. Besok di akhirat gak akan terjadi salah sasaran, salah tembak, apalagi salah tangkap, karena masing-masing punya rekaman. Baik, anak sekalian, sehingga anak-anak harus menyadari hidup ini dinilai. Jangan dikira nggak ada yang menilai, dinilai. Wes. Nomor 4 sekarang, terakhir. Oh, nomor 4 ya. Nomor 5 nanti. Yang keempat sekarang, pertanyaannya, mengapa manusia kalau ingin selamat hidup dengan cara Islam? Karena suka tidak suka, rela tidak rela, manusia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan Pak Artono, kira-kira siapa yang tidak meninggal dunia? Siapa yang tidak meninggal dunia? Sudah jam 10, berarti sudah 1,5 jam Pak Artono bicara. Tidak ada manusia yang tidak mati, nak. Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Nah, gini anak-anak, mengapa hidup ini dimatikan? Mengapa hidup ini dimatikan? Untuk diberi balasan. Makanya mohon maaf, ketika manusia meninggal dunia, manusia kemana? Kembali kepada Allah. Maka Allah katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua manusia milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Pertanyaannya anak-anak, pertanyaannya ya anak-anak, semua manusia milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Pertanyaannya, mengapa perilaku dunia balasannya akhirat? Mengapa perilaku dunia balasannya akhirat? Karena manusia dicipta oleh Allah dari 2 alam. 1, alam akhirat gaib berupa nyawa. 2, alam dunia nyata berupa raga. Dikatakan manusia ketika masih bergabungnya antara yang gaib dengan yang nyata, antara nyawa dengan raga. Pertanyaan Pak Artono, kalau ada orang yang meninggal dunia nyawanya atau raganya? Kalau ada orang meninggal dunia, sing mati nyawane apa ragane? Sip. Ngopo kok raga mati? Karena yang makan minum raga. Kalau raga mati, Al-Quran ngatur nggak kematian manusia? Diatur, dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan. Mengapa dikubur? Kok nggak dilarung? Kok nggak dibakar? Karena asal manusia, raga manusia dari saripati tanah. Tadi yang saya katakan tadi. Maka kembali tambah pertanyaannya, nek rogone mati, nyawanya kemana? Nek rogone mati, nyawanya kemana? Kembali kepada Allah. Pertanyaannya Pak, mengapa semua nyawa kembali kepada Allah? Ngopo kabeh nyawa sadunya bali Allah? Karena nyawa milik Allah. Siapa yang bilang kalau nyawa-nyawa manusia milik Allah? Allah sendiri. Ketika Allah akan mencipta manusia, nyawa-nyawa itu diadakan MOU, perjanjian. Alastu birabbikum, wahai nyawa, bukankah aku Allah adalah Tuhanmu? Maka semua nyawa berikan jawaban yang sama. Qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhanku. Ketika disumpah, betul engkau Tuhanku, bareng bar disumpah, enek sing tetap betul, enek sing rapate betul, enek sing blas ora betul. Betul? Maka di dunia sama, ada yang percaya, setengah percaya, nggak percaya nggak apa-apa. Maka mohon maaf anak sekalian, ketika kita punya teman, ketika punya tetangga, ketika punya keluarga beda keyakinan Tuhan, beda keyakinan agama, ojo tinggu perkara, ora apa ngapa apa jawabane loro. Rungokne, siji, nyawamu bukan nyawaku, nyawaku bukan nyawamu, tapi nyawamu dan nyawaku adalah sama-sama nyawa milik Allah. Maka besok kamu tidak urusan dengan aku pun tidak urusan dengan kamu, justru kamu dengan aku bersama-sama urusan dengan Allah. 2, Islam bukan agamamu dan Islam pun bukan agamaku, Islam adalah agama Allah. Untuk siapa? Untukmu dan untukku. Maka besok kamu tidak urusan dengan aku pun tidak urusan dengan kamu, justru kamu dengan aku bersama-sama urusan dengan Allah. Apakah Allah tahu kalau ada manusia yang tidak percaya dengan dirinya? Apakah Allah tahu kalau ada manusia yang tidak mau menerima agamanya? Tahu. Maka Allah katakan lakum dinukum waliyadin. Makanya mohon maaf anak-anak, ketika manusia mati, raganya kembali ke tanah, nyawanya kembali kepada Allah. Maka balasannya tidak di dunia, di akhirat, karena manusia dicipta dari 2 alam. Maka orang Magetan pernah nanya, mengapa perilaku dunia balasannya akhirat? Mengapa agama itu perilaku dunia balasannya akhirat? Karena manusia dicipta dari 2 alam, akhirat gaib, nyawa gaib, dan raga nyata. Nah, oleh sebab itu anak sekalian,
Ketika manusia meninggal dunia, maka kembali kepada Allah. Maka tolong kami minta sebelum datang kematian, anak-anak ingat, Allah berpesan, kalau kalian sebelum meninggal dunia, Allah sudah ingatkan, kerja dalam arti mengabdi kepada Allah, menyelesaikan rukun Islam. Nah, nek iki ora ndang dombok lakon isuk nek mati sambat fayaqula rabbi ilal qartani la jalin qarib fasaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, mengapa engkau tidak menunda kematianku barang sedikit saja? Jaluk pirang tahun tak undur, mboten sadang udangu rong sasi mboten napa-napa. Nek matimu tak undur rong sasi kuwi arep ngopo? Kula ajeng amal saleh kanthi apamu, wektu kula, tenaga kula, ilmu kula, bondo kula kados ramai Pak Hartono, supaya apa? Supados kula kapitang piyantun ingkang saleh. Karepmu nggih ora dicik urip, kula kinten mboten mati ya. Lah apa ora tau ngaji, ora tau layat, kok ora ngerti wong urip bakale mati. Maka anakku, kita tidak tahu kapan matinya, waktunya, di mana tempatnya, apa penyebabnya, bersama dengan peristiwa apa, enggak ada yang tahu, tetapi pasti akan mengalami kematian. Demikian anak sekalian, maka dengan kematian siaplah manusia mendapatkan balasan dari Allah antara surga dan neraka. Surga neraka sudah jadi, belum tidak dalam rapat sidang paripurna. Makanya selamat bersama bulan Ramadan sekalian. Allah bedakan orang beriman dengan yang tidak beriman. Makanya 12 bulan ada 1 bulan khusus untuk orang-orang yang beriman. Bulan apa? Ramadan. Maka Rasulullah katakan, idza ja ramadhanu futikat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa subidatis sayatin. Di bulan Ramadan pintu surga dibuka lebar, pahala berlipat ganda bagi orang yang berbuat kebaikan. Bagi orang yang tidak beriman, pintu surga tetap ditutup rapat karena mereka tidak berbuat kebaikan, dan pintu neraka ditutup rapat, kita diampuni akan dosa-dosa kita. Maka Rasul katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa yakin itu perintah Allah dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan setan selama Ramadan, setan belenggu, tidak bisa membujuk dan merayu orang yang beriman. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang tidak beriman, setan tetap gentayangan, bersama mereka berbuat apa, dan pintu neraka tetap dibuka lebar orang-orang yang tidak beriman. Mereka sama saja, Ramadan tidak Ramadan, tetap berbuat kemungkaran. Demikian, ada kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan Allah menerima kebaikan kita, Allah muliakan kita ke dalam surganya. Amin. Kemarin Pak Hartono minta maaf, anak-anak kemah di Bumi Perkemahan Alamin, Pak Hartono tidak bisa menunggu karena Pak Hartono kebetulan ada tugas luar selama 2 hari gitu ya. Masih atas kunjungannya, semoga lain waktu bisa berkunjung kembali. Masih. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbiya minas salihin, Allahumma rabbiya minas salihin, Allahumma rabbiya minas salihin. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sambilan anak semuanya melaksanakan sholat dan diusahakan sholat wajib ke masjid ya, biar dilindungi oleh Allah. Ngerti nggih? Kami minta SMA Negeri 1 menjadi teladan SMA SMK yang lain. Terima kasih, ada kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama. Untuk itu, kami selaku MC mengucapkan permohonan maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada satupun yang sempurna, karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, ini setelah ditutup dimohon masih di tempat ya, karena masih ada presensi. Tapi sebelum itu kita mau ada pantun nih. Nanti bilang cakep gitu ya. belum. Ayo Mbak Syifa. Belum. Kalau sayur enak dimakan. Dimakan dadang tahun depan. Kamu itu seperti Ramadan. Yang selalu aku rindukan. Apa ada yang mau nyumbang pantun nih? Ada nggak nih? Kalau nggak ada kita tutup aja ya. Karena acara sudah selesai, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini nanti masih ada persepsi